Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan bagian 3. Kemarin kita di bagian kedua sudah membahas bagaimana ketika kita ada permintaan klien ataupun karyawan yang ingin terkoneksi dengan si bos langsung, yaitu penambahan switch ya teman-teman. Nah, di bagian ketiga ini kita akan membahas bagaimana misalnya kita banyak klien. Nah, banyak klien kemudian tentunya akan memerlukan namanya IP. Nah, tentunya di sini saya contohkan jika hanya 10 saja kita bisa setting secara manual. Nah, bagaimana jika misalnya ada sampai 50, 60, 70? Nah, tentunya tidak akan bisa. Maka dari itu kita akan menggunakan router sebagai pemberi IP DHCP teman-teman ya. Kita sudah mulai masuk config-nya. Nah, nanti untuk pertemuan keempat mungkin kita akan membahas config-config apa aja yang dapat digunakan di router Cisco ini teman-teman ya. Maka dari itu kita butuh alat yaitu router. Nah, router di sini di vendornya banyak. Salah satunya adalah Cisco, kemudian ada Mikrotik, juga ada yang Juniper atau yang lainnya teman-teman. Di sini saya akan mencoba memberikan layanan DHCP dari si router. Jadi si router ini terkoneksi langsung kepada switch. Kemudian nanti si klien-klien ini tidak perlu memasukkan IP secara statik. Jadi IP itu menjadi dua teman-teman. IP kita bagi menjadi dua. Ada yang IP statik ya atau IP manual ya. Statik itu manual ya. IP statik adalah manual. Kemudian ada namanya IP DHCP teman-teman. Nah DHCP. Jadi kalau DHCP itu IP-nya secara otomatis didapatkan oleh si server. Nanti si router ini memberikan layanan ya. Jadi ibarat ini servernya nih yang memberikan layanan DHCP teman-teman ya. Jadi dari router. Nah sebetulnya kalau teman-teman sudah memberikan IP, bisa juga Pak, misalnya kita memasukkan server, bisa tentunya pasti juga bisa layanan DHCP. Cuman kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar si router mampu memberikan layanan IP, yaitu menggunakan konfigurasi DHCP teman-teman. Nah, di sini untuk di lab sebelumnya kan kita sudah memberikan IP secara statik ya teman-teman. Ini saya akan hapus terlebih dahulu IP-nya. Kita delete ya, kita delete. Itu si bos juga kita delete untuk IP-nya. Ini di PC masing-masing PC kita kosongkan terlebih dahulu karena kita sudah mengkonfigurasi IP address secara statik ya, secara manual. Maka kita sekarang kosongkan dulu. Kita buktikan konfigurasi kita DHCP-nya berjalan dengan lancar teman-teman ya. Oke. Nah, setelah kita sudah kosongkan IP address, tentunya belum bisa mengirim paket atau tidak ada paket. Nah, di sini sukses ya. Oke, ini ada DHCP defaultnya teman-teman ya, default. Jadi dia langsung otomatis DHCP-nya. Nah, seperti itu. Karena kita nggak ada, kita statikan dulu. Karena nanti DHCP-nya kita tentukan teman-teman ya, IP-nya kita tentukan berapakah IP yang didapat oleh si klien masing-masing ini. Nah, pertama-tama kita nggak bakal bisa ngirim paket. Pastiin dulu tuh valid ya, in process atau valid. Nah, di sini kita butuh router. Ini router DHCP ya, router saya kasih nama aja RDHCP. Nah, gitu. Jadi dia yang memberikan layanan DHCP. Di sini kita terkoneksi kabel langsung terhubung ke switch ya teman-teman, langsung terhubung. Nah, ini kita sudah mulai masuk config. Nanti di config di pertemuan 4 saya akan bahas tentang config-nya apa saja, modul-modul yang digunakan apa saja. Kali ini kita akan mencoba dulu memberikan IP secara otomatis menggunakan si router seperti itu teman-teman. Oke, sini kita konfigurasi dulu teman-teman. Enable ya. Jadi teman-teman jika belum paham konfigurasi nanti bisa disimak pada pertemuan keempat. Kita hidupkan interface terlebih dahulu, kemudian kita pasangkan IP address
Misal saya menentukan dia adalah 50.1 sebagai gateway-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kita pasangkan juga setelah membuat IP, kita membuat konfigurasi IP DHCP teman-teman. Nah, IP DHCP pun misal sini contoh ya. IP DHCP contoh, networknya sesuai dengan IP ya, kliennya 192.168.50.0. Oke, setelah itu di sini ada default route untuk memasukkan gateway-nya yaitu 192.168.51 ya teman-teman. Untuk DNS-nya tidak perlu kita isi dulu terlebih dahulu. DNS-nya kita kosongkan saja. Nah, kita akan mencoba terkoneksi teman-teman ya. Terhubung, kita coba nih klien nih, si bos minta request IP address DHCP. Nah, di sini nanti akan dapat IP address secara otomatis teman-teman, yaitu 5052. Nah, dengan gateway 5051. Nah, kemudian ada si klien juga karyawan meminta IP address DHCP. Ya, requesting IP address 53. Nah, kemudian si karyawan request juga DHCP menggunakan IP 4 dapatnya ya teman-teman. Kemudian di sini juga kita request. Nah, jadi untuk di pertemuan yang ketiga ini, bagaimana jika karyawannya banyak? Logikanya seperti itu ya. Jika karyawannya banyak lebih daripada 24 seperti itu. Jadi kita harus memerlukan namanya IP DHCP teman-teman ya. Kita memerlukan IP DHCP. Jangan statik lagi. Kalau statik misalnya karyawannya hanya 7, 8, 9 itu masih bisa kita handle menggunakan statik. Akan tetapi jika karyawannya sudah 200, kemudian karyawannya sudah 40, ada yang lainnya, itu tentunya kita menggunakan IP DHCP. Nah, untuk pertemuan keempat nanti kita akan membahas tentang config apa saja yang digunakan dan menghubungkan bagaimana antar suite teman-teman. Oke teman-teman, sekian pertemuannya kali 3 ini. Jangan lupa like, subscribe. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.